Bapak sudah pernah nonton video saya yang saya membacakan ini? Ayat yang 1 Yohanes 5:7 dalam bahasa Indonesia dalam kitab suci Katolik? Oh ya pernah. Sudah pernah? Udah. Nah, ini Bapak bisa baca sendiri nih. Ini punya ini yang calon pastor itu ya. Iya. Jadi Bible ini, Pak, ini tidak untuk diperdagangkan. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu diterjemahkan dari Bible ini, Pak. Ini namanya The Jerusalem Bible. Ini tahun 66 terbit. Lebih tua lagi ya. Iya. Ini kertasnya aja udah begini. nih. Yang kalau di apa di Alkitab Sabda juga ya, kalau di Sabda handphone kita bisa ada. ada keterangan ini Ada juga tafsir kan? Jerusalem. Iya, Nah, isinya tafsir sama dengan itu, Yerusalem. Bu. Oh, kalau tafsir Yerusalem sama ini. Sama. Itu diterjemahkan dari sini. Gitu. Nah, kalau yang di Bible ini malah diajarkan atau ditulis tentang sejarah bagaimana Pentateuch ditulis. Pentateuch itu kan yang 5 kitab Musa itu, Pak. Jadi di sini malah mereka mengakui teorinya Julius Wellhausen namanya, Pak. Ya, sejarawan bangsa Jerman yang akhirnya bisa memberikan jawaban kenapa kok di Pentateuch banyak sekali cerita yang double dan cerita yang kontradiksi. Teorinya Julius Wellhausen dimasukkan dalam Bible ini, Pak. Jadi menurut Julius Wellhausen itu kenapa bisa ada cerita yang berulang dan kenapa banyak kontradiksi? Karena sumbernya Pentateuch yang 5 kitab Musa itu ada 4 sumber ternyata. Yang disebut dengan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini atau disingkat JEDP ini yang merupakan sumber kisah di dalam 5 kitab Musa. Yang di tanah itu ya. Iya, di dalam tanah. Tanah itu kan, ya itu Pak. Tanah itu kan ada Torah, Neviim, Ketuvim. Iya. Yang dimaksud Pentateuch itu hanya yang Torah saja. Oh, Torah di Torahnya. Torahnya saja. Yang 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ini malah mengakui teorinya. Karena selain dari teori ini tidak bisa dijelaskan kenapa banyak yang double, kenapa banyak kontradiksi. Nah ini Pak, rupanya teorinya ini masuk ke dalam sini nih, Pak. Nah ini saya bisa jelaskan ke Bapak nih. Lu mohon maaf nih, Bapak harus muter nih. Iya. Yang bikin ini, Pak, seorang Yahudi. Yahudi ini dia seorang PhD, ya. Dia bisa membuat bagian ini berdasarkan sejarah, bahkan sampai ke timelinenya nih, tahun-tahunnya. Detail ya. Ya, sampai ke sini. Nah ini Pak, sumbernya Pentateuch 5 kitab Musa tuh bersumber dari ini menjadi ini. Nah sampai ke sini. Di sini sudah ada mulai yang namanya ada P nih kan, by P gitu kan Pak. Iya. By GE. Ini ada DTR2, DTR1. Di sini ada R. R itu berarti yang terakhir, redaktor gitu Pak. Penyusun gitu. Itu tadi GEDP itu masuk dalam sini. Nanti di sini ada lagi Sumbernya berarti ya. sumbernya. Nih DTR2, DTR1. Nanti ada lagi yang Chroniclers. Kalau orang Sunda bilang liar ya. Liar. Nah, jadi yang Pentateuch itu hanya berasal dari hikayat-hikayat yang bersumber dari cerita Musa dan Abraham. Ini sudah ditambah-tambahin menjadi Pentateuch. Yang Prophet Neviim, kisah nabi-nabi, ini berasal dari mulai himne-himne yang paling tua. Disebut ada Songs of Deborah dan segala macam. Raja-raja Israel, Daud, Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, ini masuk dalam sini. Yang ini Yesekiel, ini Yesaya, ini yang nabi-nabi yang lain. Yang ini yang Ketuvim, Amsal, Rut, Ezra, Kidung Agung, Esther dan lainnya. Ini menjadi kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ini menjadi Neviim, ini Torah. Ini menjadi tanah, Pak. Nah, iya. tanah ini, yang ini nih kitabnya nih, Pak. Ini ya. Nah,
Kalau kita nggak punya ini Pak, nggak nyambung gitu ceritanya. Ya. Ini kayak Al-Quran, buka dari belakang ya? Dari belakang, karena ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bacanya dari kanan ke kiri Pak. Nah ini seperti ini. Ini teks bahasa Ibrani, ini teks terjemahannya. Nah ini Pak, ini mohon maaf Pak. Bahasa asli Sampai ya? di sini, sampai menjadi ini, sebelum jadi ini, yang Pentateuch-nya diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di tahun kira-kira abad yang dibilang ketiga. Septuaginta itu ya? Septuaginta. Ini yang disuruh oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Karena zaman itu adalah zaman penguasaan atau era Helenisme, Pak. Yunani menjajah daerah Mediterania, ada Persia, Palestina, Mesir, dan negara-negara Eropa Selatan. Oh, dijajah Yunani berarti Nah, makanya. ya, yang ini Pak, ini yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya Bapak. Septuaginta ya? Septuaginta. Tapi Septuaginta ini ketika diterjemahkan mungkin masih benar, tapi ketika sudah ditambahkan dengan prophet dan writings, penerjemahannya sudah mulai berubah Pak. Berada di prophet dan writings. Karena apa? Yang ini seolah-olah dianggap sedang berbicara atau bernubuat tentang Yesus di perjanjian baru. Seolah-olah ya, padahal Seolah-olah. Padahal menurut kitab ini tidak ada Pak. nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Iya, iya, saya juga. Nanti saya bisa buktikan ke Bapak. Iya. Saya dengar juga yang videonya Kodandi bicara sama yang Rabi sama Rabi. Oh, Rabi Tove Singer. Nah, Itu juga itu itu dia. Itu dia juga sangat menguasai ini, Pak. Iya. Sangat menguasai tanah. Tanah. Septuagintanya ini, Septuagintanya. Ya, kami juga dengerin itu Kodandi jadi Yunani, Inggris. jadi makanya kesini. Rabi itu Pak, Rabi itu tuh menurut saya pribadi itu orang sangat jujur. Dia hanya ingin melindungi bangsanya dia supaya tidak dikristenkan oleh Kristen. Jadi dia hanya ingin menarik kembali orang-orang Yahudi yang sudah sempat masuk Kristen untuk kembali ke Judaism. Dan dia sangat menghormati Islam. Karena dia bilang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Allah yang esa ya. Allah yang esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengaku itu Pak. Bukan dari Rabi Tove Singer itu, bahkan leluhurnya mereka sampai ke rabi-rabi bahkan pada zaman abad-abad ke-8, ke-9, Rabi Maimonides yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Keturunan Ismail, arti bangsa Arab itu bukan penyembah berhala.